Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Anissa Amelia dari kelas B2 BKI. Di sini aku akan sedikit menjelaskan mengenai gaya belajar. Apa sih gaya belajar itu? Gaya belajar merupakan konsisten yang ditunjukkan individu untuk menyerap informasi, mengatur, mengelola informasi tersebut dengan mudah dalam proses penerimaan, berpikir, mengingat, dan pemecahan masalah dalam menghadapi proses belajar mengajar, agar tercapai hasil yang maksimal sesuai dengan kemampuan, kepribadian, dan sikapnya. Kemampuan seseorang untuk memahami dan menyerap pelajaran sudah pasti berbeda-beda tingkatannya antara anak yang satu dengan anak yang lain. Ada yang cepat dalam menyerap informasi, ada juga yang lambat. Karenanya mereka harus menempuh cara yang berbeda untuk bisa memahami sebuah informasi atau pelajaran yang sama. Kita tidak bisa memaksakan seorang anak harus belajar dengan suasana dan cara belajar yang kita inginkan, karena masing-masing dari mereka pasti memiliki tipe atau gaya belajarnya sendiri-sendiri. Kemampuan anak dalam menangkap materi dan pelajaran juga tergantung dari bagaimana gaya belajar anak tersebut. Nah, Departer dan Hernaki membagi gaya belajar menjadi 3. Yang pertama, gaya belajar visual. Gaya belajar visual cenderung lebih dominan dalam penglihatannya dibanding dengan pendengaran dan gerakan-gerakan. Gaya belajar visual cenderung lebih khusus, belajar melihat pada fokus telaahannya. Lalu ciri-ciri gaya belajar. Yang pertama, rapi dan teratur, lalu berbicara dengan cepat, perencana dan pengatur jangka yang baik, teliti terhadap segala detail, mementingkan penampilan baik dalam hal pakaian maupun presentasi, pengeja yang baik dan dapat melihat kata-kata yang sebenarnya dalam pikiran mereka, melihat apa yang dilihat daripada apa yang didengar, mengingat apa yang dilihat daripada apa yang didengar, mengingat dengan asosiasi visual. Biasanya orang dengan gaya belajar visual tidak mudah terganggu oleh keributan. Orang dengan gaya belajar visual merupakan pembaca yang cepat dan tekun. Ia lebih suka membaca daripada dibacakan. Tapi ia lebih mudah lupa dalam menyampaikan pesan verbal kepada orang lain. Ia lebih suka seni daripada musik. Nah, ciri gaya belajar visual itu memegang peran penting, yaitu mata atau penglihatannya. Dalam hal ini, penggunaan metode-metode pengajaran guru lebih dititik beratkan pada peragaan atau media. Ajak mereka ke objek-objek yang berkaitan dengan pelajaran tersebut, atau dengan cara menunjukkan alat peraga langsung pada siswa atau menggambarkannya di papan tulis. Gaya belajar visual harus melihat bahasa tubuh dan ekspresi gurunya supaya mereka bisa mengerti pelajarannya. Mereka cenderung untuk duduk di depan supaya bisa melihat dengan jelas. Mereka berpikir dengan gambar-gambar di otak mereka dan belajar lebih cepat dengan menggunakan tampilan-tampilan visual seperti diagram, buku pelajaran bergambar, video, dan lebih suka mencatat detail-detailnya dalam mendapatkan informasi. Lalu yang kedua, ada gaya belajar auditorial. Gaya belajar auditorial adalah gaya belajar yang lebih cenderung melalui suara dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, ciri-ciri dari gaya belajar auditorial, yaitu berbicara pada dirinya sendiri saat bekerja, mudah terganggu oleh keributan, menggerakkan bibir mereka dan mengucapkan tulisan di buku ketika membaca. Ia lebih senang membaca dengan keras dan mendengarkan, dapat mengulang kembali dan menirukan nada, berirama, dan warna suara. Biasanya mereka merasa kesulitan untuk menulis tetapi hebat dalam bercerita. Mereka juga biasanya berbicara dalam irama yang terpola. Mereka merupakan pembicara yang fasih, lebih suka musik daripada seni. Belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa yang didiskusikan daripada yang dilihat. Mereka lebih suka berbicara, suka berdiskusi, dan menjelaskan sesuatu panjang lebar. Mereka lebih pandai dalam mengeja dengan keras daripada menuliskannya. Lebih suka gurauan lisan daripada membaca komik. Ciri-ciri gaya belajar auditorial ialah ia dapat belajar lebih cepat dengan menggunakan diskusi verbal dan mendengarkan penjelasan guru. Gaya belajar auditorial dapat mencerna makna penyampaian melalui suara,
pitch atau tinggi rendahnya, kecepatan bicara, dan hal-hal auditorial lainnya. Informasi tertulis terkadang mempunyai makna minim bagi siswa auditorial. Siswa seperti ini biasanya dapat menghafal lebih cepat dengan membaca dan bersuara serta melalui media seperti kaset, radio, dan lain-lain. Lalu gaya belajar yang ketiga, ada gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik memiliki gaya belajar dengan melakukan segala sesuatu secara langsung melalui gerak dan sentuhan. Lalu ciri-ciri gaya belajar kinestetik, ada berbicara dengan perlahan, menanggapi perhatian fisik, menyentuh orang untuk mendapatkan perhatian mereka, berdiri dekat ketika berbicara dengan orang, selalu berorientasi pada fisik dan banyak bergerak, mempunyai perkembangan awal otot-otot yang besar. Mereka juga belajar melalui manipulasi dan praktik. Mereka biasanya menghafal dengan cara berjalan dan melihat. Mereka juga menggunakan jari sebagai penunjuk ketika membaca. Ketika mereka belajar biasanya banyak menggunakan isyarat tubuh. Mereka dengan gaya belajar kinestetik tidak dapat duduk diam dalam waktu yang lama. Mereka tidak dapat mengingat geografi kecuali jika memang telah pernah berada di tempat itu. Mereka menggunakan kata-kata yang mengandung aksi. Kinestetik lebih menyukai buku-buku yang berorientasi pada plot. Mereka mencerminkan aksi dengan gerakan tubuh saat membaca. Kemungkinan orang dengan gaya belajar kinestetik tulisannya jelek. Siswa yang mempunyai gaya belajar kinestetik belajar melalui gerak, menyentuh, dan melakukan. Siswa seperti ini sulit untuk duduk berjam-jam karena keinginan mereka untuk beraktivitas dan eksplorasi sangat kuat, sehingga proses belajar dengan gaya belajar seperti ini harus melalui gerakan dan sentuhan. Ketika jenis gaya belajar tersebut memiliki ciri-ciri dominan dalam melakukan suatu kegiatan, begitu pula dengan gaya belajar siswa. Terlihat adanya ciri-ciri dominan dalam suatu proses kegiatan pembelajaran, sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai gaya belajar. Pada intinya, gaya belajar memiliki arti cara belajar yang cenderung dipilih siswa untuk bereaksi dan menggunakan perangsang-perangsang dalam menyerap dan kemudian mengatur serta mengolah informasi pada proses belajar. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai gaya belajar. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.